masih bersama Mas Aris ya. Pokoknya yang sudah mengikuti Mas Aris sampai sejauh ini, Mas Aris doakan pokoknya sehat, panjang umur, lancar mencari rezeki ya. Pokoknya keluarganya bahagia. Itu ane Mas Aris sih ngono pokoknya ya. Sing wis nonton iki pokoknya muga-muga diparingi lancar, selamat, apa yang diinginkan pokoknya tercapai ya. Iki nek ning daerah Mas Aris kayak ngene iki, nek sing gak duwe ternak ya kebetulan nek wis sore ngene iki yo awan sore ini ya wis agak santai ya. Agak santai. Nah, prinsipnya Mas Aris pokoknya gini lho ya. Mas Aris sih cerita ya. Saya nggak pernah namanya jenenge main orang berlebihan. Misalnya apa-apa orang itu nggak pernah. Beneran. Prinsipnya Mas Aris gini. Lah wong saya juga pernah sekolah, saya juga orang pengalaman. Pengalaman dalam arti saya dulu juga pernah karyawan Astra ya, kerja membuat motor itu ya pernah. Terus intinya kalau cerita pengalaman Mas Aris ini pokoknya wis ya gitulah ya, apa saja itu tak jalanin. Ora terus Mas Aris njur langsung dadi wong tani iki ora. Ya, jadi Mas Aris perjuangannya iki sebelumnya luar biasa. Sampai Mas Aris itu tani ya, saya itu tani. Nggak tahu apa-apa dulunya ya, nol. Mulai kayak kalahnya Mas Aris sih pokoknya dari rumput dulu ya. Ya saya bukannya ngelek-ngelek wong tani, bukannya menjelek-menjelekan, bukan ya. Tapi pada kenyataannya gitu ya. Tak tanyain itu loh, nggak ada yang jujur. Mulai bah iki obatnya opo, bah nek ngene iki obatnya opo, wis ora ono wong jujur. Seolah-olah dia itu kayak merasa itu saingan gitu. Dulu garap satu kotak aja itu wah luar biasa, nangis pokoknya. Tapi semangatnya Mas Aris kan gini, yang saya sekarang sudah tidak di PT dan saya ngasih makan anak istri saya itu dari tani ya saya harus bangkit pokoknya. Meski itu hati-hati pokoknya, hati-hati. Setiap obat yang dibeli, dosis yang saya pakai itu saya baca biar tidak berlebihan. Terutama kalau orang awam itu takutnya pakai sprayer, habis dipakai nyepray rumput, terus dipakai nyepray insektisida atau pestisida lainnya. Nah itu yang menakutkan, nanti efeknya itu kayak tandur ya, biasanya langsung berdampak itu ya. Meski itu sisa, tapi dampaknya luar biasa, mengerikan, bisa mematikan itu ya. Nah di situ Mas Aris uji cobanya gini loh ya. Ya tak renungkan sendiri, tapi Mas Aris sebetulnya bisa tani itu, bisa ini itu ya karena dibantu air. Nomor satu air. Saya bisa ngomong gini ya, mungkin kalau di tempat teman ya, kalau tak ada hujan, tidak ada perairan irigasi yang mencukupi, mungkin juga sulit ya. Ini saya cerita kalau ada perairan lah ya. Jadi Mas Aris sih pokoknya mulai suibuk, nggak bisa diganggu itu kalau udah mulai acak. Nah sini itu noto galeng, macul ya. Terus mulai pembenihan, itu Mas Aris cicil sendiri itu. Sehari tak target, si pagi itu ya, macul mencangkul tuh anaknya pagi. Itu nanti dapat seberapa gitu ya, dapat seberapa. Wah, tapi cepet, tapi hati-hati kaki ya, hati-hati ya itu. Nah, nanti pagi dapat berapa, sore dapat berapa ya, semampunya dapat berapa. Terus nanti menginjak benih itu udah dewasa, menginjak itu ringan ya itu pokoknya dicicil terus nanti mulai perawatan ya, terutama rumput itu kuncinya gini loh. Mau obat kamu mahal ya, semahal apapun, kalau rumput sudah mulai segini itu sudah susah. Harusnya rumput sebelum misalkan kayak 7 hari setelah tanam lah, itu dengan catatan dosis yang rendah ya, beli yang murahan saja. Jangan yang kayak jenis noplek atau yang dosisnya tinggi itu jangan. Itu tanya ke toko pertanian, pokoknya obat untuk membasmi rumput ditanam di padi gitu loh, yang khusus untuk padi gitu. Jadi padinya nggak mati itu apa? Itu jadi baru berwujud
tanah, rumput mungkin baru mau tumbuh itu langsung spray itu aja. Dan ingat, mau obat rumput jenis apapun, kalau 1 hari setelah dispray itu langsung diairi, usahakan penuh. Orang wong Jawa ngomong kelep, harus sampai tenggelam ya, maksudnya usahakan pokoknya banyak airnya gitu loh. Itu ditahan antara 5 hari, pasti itu mati. Nah, nanti kalau itu sudah dilakukan, terus kita melakukan pemupukan ya. Jadi intinya itu kita harus cepat, kita bertani itu harus cepat. Nah, kayak gini ini kan Mas Aris, supaya padi itu mengkilat itu bagaimana. Jadi kalau udah mulai keluar malai itu pokoknya tak hajar obat jamur sama vitamin untuk pengisian padi gitu ya. Pokoknya intinya jadi wong tani itu pokoknya harus cepat sigap. Cepat sigap. Kalau sprayer saya tidak saya iritkan seperti di video-video saya sebelumnya itu ya, amoh hancur ya, nggak bisa. Itu sementara ini saya alhamdulillah lah ya, saya praktekkan lancar ya. Makanya semoga jadi orang itu jangan pelit ilmu lah, jangan pelit ilmu, tolong jangan pelit ilmu, percuma ya, ilmu itu harus kita kasihkan ke orang lain, siapa tahu besok itu jadi amal kita ya. Ya sudah, pokoknya kalau mau tanya-tanya apa ya tanya ya, komen, insya Allah Mas Aris kasih tahu ya. Terima kasih, matur nuwun, pokoknya tetap dadi wong sing apik ya. Oke, terima kasih.